Iya, sudah bisa dimulai. Apa saya buka dulu Pak Nafar? Ya, oke deh. Bisa buka dulu, Ya, pengentak. oke. Saya serahkan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman. Senang sekali rasanya kita bisa Waalaikumsalam bersama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama-sama berkumpul malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Malam ini kita bersama-sama dalam rangkaian kegiatan seri webinar komunitas belajar SMA Negeri 1 Kendari. Dan malam ini adalah hari pertama kita mengadakan seri webinar. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran, kemudahan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan komunitas belajar yang mulai kita gagas mulai malam hari ini. Dan semoga kita bisa konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan seri webinar ini untuk peningkatan kompetensi guru-guru SMA Negeri 1 Kendari dalam upaya mensukseskan kegiatan program sekolah penggerak yang sementara dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Kendari. Baik, teman-teman, mengawali kegiatan kita sebelum kita ke pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Nafarudin, maka kita mengawali kegiatan ini dengan penyampaian sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kendari, Bapak Ruslan SPD MSI. Kepada Bapak disilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya dengar jelas ini? Iya, sangat jelas, Pak. Bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini yang sempat bergabung dalam forum ini, kita berharap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, khususnya di dalam mengemban tugas kita keseharian sebagai pendidik di SMA Negeri Kendari. Tentu niatan yang baik ini pada malam hari ini memulai aktivitas komunitas belajar. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan menilai aktivitas kita ini sebagai ibadah, dan mudah-mudahan mengarah dan akhirnya adalah modal kita dalam mendidik anak bangsa, yang kita tidak mengharapkan imbalan dari generasi, tetapi mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal jariah kita di akhir kelak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya Pak Nafar dan sebagai narasumber pada malam hari ini, tentu dari tim PKP dan Ibu Indah yang memfasilitasi pertemuan kita malam ini. Saya sebagai kepala sekolah tentu mengucapkan banyak terima kasih dalam mengaktifkan diskusi kita. Tentu kita berharap room ini menjadi ruang diskusi dan bertukar pikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kepala sekolah tentu menyadari sepenuhnya tugas-tugas kita yang begitu berat. Kurikulum yang kita jalankan di SMA Negeri 1 Kendari ada 2, K13 yang masih tersisa 1 tahun lagi. Tentu kita di tahun pelajaran 2024-2025 sudah kurikulum merdeka secara penuh. Walaupun kita sudah menjalankan kegiatan atau kurikulum
sudah lebih dari setahun, tetapi banyak hal yang perlu kita benahi dan banyak hal yang memang masih harus kita lakukan. Terutama di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, banyak kekurangan-kekurangan kita, dan tentu kekurangan ini sesungguhnya bukan hanya pada sekolah kita, tapi secara nasional juga terkhusus untuk daerah kita Sulawesi Tenggara. Oleh itu, Bapak Kepala Dinas tentu begitu aktif di dalam mempercepat penerapan kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka di Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, saya kira hal yang perlu saya sampaikan dengan aktivitas-aktivitas kita selama ini, yang pertama terkait dengan rapor pendidikan. Untuk saat ini 10 besar sudah ditampilkan untuk daerah atau untuk kota atas untuk Sulawesi Tenggara. Mungkin khususnya Kota Kendari saat ini kita berada pada urutan yang pertama. Tentu juga ini nanti kita akan berbicara atau menindaklanjuti bagaimana dengan rapor pendidikan yang ada di SMA Negeri Kota Kendari, walaupun kita itu sudah berada pada posisi untuk saat ini. Posisi ini bisa berubah, tidak masalah, karena memang kita mengikuti itu berbeda-beda setiap tahun. Yang berikut, saya kira komunitas belajar ini pada prinsipnya untuk pemanfaatnya tentu ini adalah untuk memudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sekali lagi ini, bagaimana bisa kita katakan bisa memudahkan? Ya, kalau kita bergerak sendiri, ya itu agak berat. Beratnya di mana? Tentu kita ini selain bagaimana mengembangkan diri kita terkait adaptasi, Tidak kedengaran suara kepala sekolah jaringan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, sepertinya Pak KS lagi mengalami gangguan jaringan dan masih berusaha bergabung kembali bersama kita di room meeting. Bu Indah, baik, saya lanjut. Ya, suaranya kecil Pak. Masih kecil lagi? Sudah. Sudah ya? Iya, sudah Pak. Baik, saya lanjut. Mulai malam hari ini tentu kita sudah mengaktifkan bagaimana komunitas belajar kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa manfaat untuk komunitas belajar yang kita lakukan ini adalah untuk membantu kita, sekali lagi bahasa sederhananya, membantu Bapak Ibu guru di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, malam ini masih awal dan kita berharap siapapun nanti yang punya pengetahuan atau punya informasi yang perlu disampaikan di sekolah kita, saya kira ini ruang yang kita akan lakukan. Dan kita berupaya, Bapak Ibu sekalian, 1 jam saja setiap minggu. Ini saya kira untuk kita bisa lakukan, dan mohon ini sekali lagi teman-teman kurikulum untuk menyiapkan fasilitas bersama Litbang. Apa yang harus kita lakukan terhadap kegiatan kita nanti ini ketika nanti
kita akan meminta waktu saya 1 jam ya Bapak Ibu sekalian setiap minggu. Yang penting itu jamnya efektif. Ya, baik. Penyampaian saya mungkin tidak terlalu panjang-panjang, hanya sekali lagi mulai malam ini kita aktifkan komunitas belajar, dan ada hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terakses pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tentu ini ada yang harus kita lakukan, ada satu kesempatan atau waktu yang harus kita lakukan, dan dokumennya sudah disiapkan oleh teman-teman, khususnya Ibu Indah bersama teman-teman yang lain. Ya, sekali lagi Ibu Indah nanti dikomunikasikan dengan Wakasek Litbangnya Ibu Indah dengan teman-teman di kurikulum, terutama tim PKP juga itu harus aktif. Malam hari ini Pak Nafar mungkin akan memberikan materi secara umum. Saya mungkin hanya mendengarkan dan menyimak Bapak Ibu sekalian bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti jaringan yang tidak bagus, teman-teman nanti ini mohon diingatkan, ini 33, ini angka yang masih kecil. Mudah-mudahan sebentar bisa bertambah, atau di akhir pertemuan kita nanti saya akan menyampaikan lagi terkait dengan kegiatan kita. Demikian sambutan saya, dan kegiatan komunitas belajar tolong didokumenkan bahwa kita sudah mulai. Sebenarnya sudah lama kita mulai, tetapi selama ini tidak pernah terdokumen. Briefing yang saya lakukan itu sebenarnya sama, penguatan ya. Baik Bapak Ibu, SMA itu sebagai sekolah penggerak, mari kita mengambil langkah apa yang harus kita tonjolkan dan apa yang harus kita perlihatkan kepada masyarakat atau publik. Bagaimana sekolah penggerak itu, dan bagaimana SMA Negeri 1 Kendari yang tentu selama ini dikenal oleh masyarakat sekolah yang betul-betul unggul dalam prestasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan sambutan saya akhiri dan dilanjutkan oleh narasumber atau fasilitator kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kendari, Bapak Ruslan SPD MSI, sekaligus beliau memberikan motivasi dan support terhadap kegiatan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Kendari yang diawali pada malam hari ini. Semoga semangat belajar kita di komunitas ini tetap terjaga hingga seri-seri webinar berikutnya. Baik, selanjutnya mengefisienkan waktu, kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber malam hari ini di seri webinar 1 Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Kendari, Bapak Nafarudin. Kepada Pak Nafar disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menampilkan presentasi. Sudah kelihatan di layar, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan Pak. Ya. Sudah Pak Nafar kelihatan. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, saya hanya memalu saja, tidak tepat kalau disebut sebagai narasumber. Jadi marilah kita mencoba berkolaborasi. Ya, kegiatan kita ini sebagai bagian dari sekolah penggerak. Sebelum kita webinar secara nasional,
Kalau di dalam internet kita belum kita mencoba, malam ini kita menggunakan Google Meet. Mudah-mudahan berikutnya lebih berkualitas lagi. Kalau saya lebih cenderung ke Zoom saja. Oke, Bapak sekalian, izinkan saya membawakan materi yang malam ini tentang komunitas belajar. PowerPoint yang terdapatkan dari BPKB. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya singkat-singkat saja karena ini sudah larut malam. Yang lebih penting, ya, yang perlu kita lihat di sini di dalam komunitas belajar kita, ya, untuk lebih aktifnya komunitas belajar kita mencoba melihat dulu komunitas belajar di dalam sekolah sebelum kita lihat komunitas belajar antar sekolah. Jadi di sini di dalam sekolah, Kombel atau komunitas belajar dianggap tidak bermanfaat dan membuang waktu. Ini beberapa anggapan-anggapan yang kita sering dengar. Kemudian, ya, di dalam komunitas belajar itu, ya, guru membicarakan hal-hal yang administratif dan tidak terkait dengan pembelajaran murid. Ya, kalau kita duduk-duduk di ruang dewan guru, apa yang kita bahas? Harusnya di ruang guru itu kita jadikan sebagai ruang untuk berkolaborasi, sebagai media untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah-masalah. Yang berikutnya, kurangnya saling menghargai antar guru. Adanya gap guru senior dan guru junior. Ini perlu kita hilangkan. Bagaimana kita menjalin kerjasama untuk membangun lembaga SMA sekundar yang kita cintai. Yang berikutnya, belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Ini mari kita mengadakan kolaborasi. Ya, jadi ini untuk melihat bagaimana mutu pendidikan di SMA sekundari. Selanjutnya, adanya dominasi guru tertentu atau ada beberapa guru yang minder di komunitas belajar kita ini. Kemudian berikutnya, ya, sebenarnya komunitas belajar kita ini sudah ada di sekolah, hanya belum terstruktur, tidak terencana dengan baik. Ya, kedepannya, ya, harus terprogram, teradministrasi dan rencana dengan baik. Ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya, tujuan daripada komunitas belajar dalam sekolah itu adalah peserta memahami konsep Kombel atau komite belajar. Peserta memahami mengimplementasikan komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, dan daring di BMM nanti. Yang peserta memahami pengelolaan komunitas belajar yang terbentuk di satuan pendidikan. Oke, ini apa yang menjadi tujuan kita. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, mungkin Bapak Ibu ya bertanya-tanya sebenarnya apa sih itu komunitas belajar? Ya, apakah Bapak Ibu yakin komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas belajar? Apa yang membuat yakin dan apa yang membuat tidak yakin? Ini pertanyaan pemantik yang perlu kita bersama. Oke, untuk lebih jelasnya ya, sebenarnya di sekolah kita itu sudah ada MGMP. Ya, MGMP hampir mirip-mirip sebenarnya. Hanya di sini ya komunitas belajar lebih difokuskan lagi bagaimana ada perencanaan yang rutin kita lakukan sehingga Nafar mohon izin Pak Nafar. Lebih Pak Nafar mohon izin slide-nya tidak berjalan. tidak berjalan ya. Iya, belum berjalan. Mungkin bisa di slideshow saja Pak Nafar. Ini slideshow ini. Ini belum slideshow.
Oh, iya. Slideshow ini masih kelihatan semua. Ya, masih kelihatan slide-slide yang Semua lainnya. saya manual aja kalau begitu manual. Oke, sudah kelihatan yang begini. Ya, sudah kelihatan slide pertanyaan pemantik, tapi ini belum slideshow. Kalau begini sudah nyaman, sudah boleh dilanjutkan, Pak. Ini juga sudah kelihatan. Silakan. Kalau pakai slideshow bisa lebih besar mungkin. Saya slideshow tapi tidak ini slideshow ini. Oke lah, nggak apa-apa, kelihatan kok. Ya. Saya selesai sebenarnya. Coba saya keluar dulu. Pak Nafar, ini sudah kelihatan jelas, tidak apa-apa, biar tidak slideshow. Dilanjut saja, Pak Nafar. Tadi sebenarnya saya slideshow hanya karena tidak bisa bergeser, saya ubah. Ya, slideshow saja. dilanjut saja, karena kalau keluar lagi nanti bergabungnya lagi jaringan. Ini mumpung jaringannya bagus. Oke, Pak. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ya yang saya tampilkan? Sudah. Ya, oke. Kelihatan. Izinkan saya sudah pakai yang slideshow. Ya, mungkin kita bertanya-tanya apa sih itu komunitas belajar? Ya, jadi komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan yang belajar secara bersama-sama. Ya, belajar secara bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin. Nah, ini dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh proses dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi di sini ya Bapak Ibu sekalian, di komunitas itu mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi rutin, hingga apa yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu dapat tercapai. Ya, saya pindah ke slide berikutnya. Ya, jadi bagaimana kita mengoptimalisasi komunitas belajar? Ini kita adopsi dari teori professional learning community (PLC) oleh Richard Dufour. Sebagai gambaran besar, PLC ini berbicara tentang 3 ide besar dan 5 dimensi dalam komunitas belajar. Jadi pada malam ini kita fokus dulu di bagian komunitas belajar dalam sekolah kita. Ya, jadi bagaimana kita mengefektifkan, menghidupkan komunitas belajar di dalam sekolah sebelum kita mengadakan komunitas antar sekolah ataupun komunitas daring di PNM nanti. Jadi komunitas belajar dalam sekolah itu anggotanya guru dan kepala sekolah dalam satuan pendidikan yang sama. Jadi anggotanya itu adalah di dalam satuan pendidikan. Kemudian kalau komunitas antar sekolah itu kepala sekolah, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam satu gugus dalam satu kabupaten kota. Atau contohnya misalnya KKG, PKG atau komunitas guru penggerak. Kemudian komunitas daring, ini kepala sekolah atau pengawas sekolah yang belajar di platform yang sama. Contoh misalnya di Facebook, grup Telegram, ini mungkin yang sudah jalan ini kalau ini. Ya karena teman-teman bertanya itu selalu kita jawab. Oke, selanjutnya saya pindah ke komunitas belajar sekolah. Itu salah satu cara strategi peningkatan kompetensi oleh PTK yang diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya di sini ada beberapa proses untuk meningkatkan
Halo. Hilang suaranya, Pak hilang Nafar, suaranya. suaranya tenggelam. Halo, Pak Nafar. Pak Nafar, suaranya tenggelam, Pak. Oke, teman-teman, Pak Nafar masih coba untuk menjoinkan audionya. Ada gangguan jaringan, unstable kayaknya signal Pak Nafar, sehingga terlempar lagi dan lagi berusaha join. Ya, sambil menunggu Pak Nafar, teman-teman boleh mengaktifkan kamera. Saya ingin mengambil gambar untuk dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan sampai kalau di akhir nanti sudah ada yang tertidur. Ya, sebagai dokumentasi laporan kegiatan, laporan untuk Litbang bahwa kegiatan ini diikuti oleh teman-teman. Boleh teman-teman diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih untuk Ibu Jumati, Bu Sahapa, Pak Punda, Bu Hajatuti, Pak Fahrun, Bu Asmi, Bu Nani, Pak Ihsan, Ibu Ibiati, siapa ya Ibu Ibiati? Oh, Ibu Nurhayati, Ibu Nanda, Mama Ami. Terima kasih sudah mengaktifkan kamera, teman-teman. Teman-teman yang lain ditunggu aktifkan kameranya untuk dokumentasi kita malam hari ini. Boleh saya hitung 1, 2, 3. Senyum yang manis. Masya Allah, cantik-cantik. Ini yang tidak mengaktifkan kamera ibarat anak-anak pada masa COVID ya, teman-teman. Ya, hanya menjoinkan handphonenya, ternyata dia sudah tidur di samping handphonenya. Handphonenya komat-kamit sendiri. Ya, saya ulangi satu kali lagi. Terima kasih Bu Iin, Bu Dian sudah mengaktifkan kamera. Bu Irma 1, 2, 3. Silahkan senyum yang termanis. Dan yang paling manis adalah Ibu Irma Yani. Mau dikasih hadiah. Ya, keluar ini nih. kita masih menunggu Pak Nafar, teman-teman. Sambil kita menunggu Pak Nafar, kita dokumentasikan. Tanah air mata. Air mata. Karena air mata sudah mulai mengantuk. Oh, baru muncul lagi. Baru muncul Ibu Amel. Di mana terang sekali Bu Amel? Halo Pak Ihsan. Iya, Nggak bisa. Saya bisa. semangat. Susah Sudah ada aja lagi yang pamang. Pindah sekali lagi foto pindah. Saya foto lagi. Ayo aktifkan semua kameranya. Saya Ibu Wah, ini tanah air mata yang warna merah sudah mengaktifkan kameranya. Semangat. Bu Jumati mana Bu Jumati? Adalah Tanah mata air juga sudah ada. 1, 2, 3. Senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Saya share di grup ya. Sambil kita menunggu Pak Nafar ini, kita punya narasumber ini, kasihan jaringannya kurang stabil. Terus. Iya. Coba halu oleh dulu sih. Siapa lagi ya maksud ini? saya keluar Mina sama ngantuk. Ya, pensiunan yuk. Sarawan. Buka jilbab, bukan kamera. Ya, Bu Sutiana sudah muncul juga, tanah mata air. Semangat.
Pemaraya mati lampu ya. Sambil menunggu Pak Nafar, sambil menunggu Pak Nafar, teman-teman kami informasikan untuk teraturnya kegiatan seri webinar kita. Insya Allah kegiatan ini akan rutin kita laksanakan setiap minggu sekali di hari Jumat malam. Jadi prepare, sisihkan waktu teman-teman kurang lebih 1 jam setiap malam Sabtu di hari Jumat, dan teman-teman kita akan on time 7.30 agar di pukul 8.30 atau paling lambat jam 9 kita sudah selesai kegiatannya, sehingga teman-teman bisa beristirahat lebih awal. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan kepada siswa-siswi kita, untuk kesuksesan kegiatan dari program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh sekolah kita di SMA Negeri Sandari, kita mengharapkan siswa-siswi kita ikut aktif untuk mengaktifasi akun belajar.id, sehingga kita sebagai guru melalui kegiatan webinar ini diharapkan untuk juga menjadi teladan, menjadi contoh bagi siswa-siswi kita. Maka dianjurkan bagi teman-teman untuk menggunakan akun belajar.id saat masuk ke dalam Google Meet. Kalau kita melihat di room partisipan bahwa masih ada teman-teman kita yang menggunakan bukan akun belajar.id. Mohon izin saya sebutkan, ada Bapak Maksud saya tidak bisa masuk. Ya, Ibu Ana, Pak Dino, Mama Ami, maksudnya Nanda, Pak Fahrun, Ibu Irmayani, Ibu Jumati, Ibu Nurhayati, Ibu Misriati, Pak Punda, Ibu Salis, kemudian Ibu Murima, Ibu Yuyun, dan Ibu Sahafa. Selebihnya terima kasih teman-teman karena sudah menggunakan akun belajar.id-nya. Akun belajar.id kita akan terbaca oleh sistem di PMDM bahwa kita aktif. Belajarku tidak bisa masuk. Ya, nanti teman-teman yang kesulitan, nanti besok kalau ketemu di sekolah kita sama-sama cari solusinya supaya kegiatan webinar-webinar selanjutnya kita tidak menemukan kendala yang sama lagi ketika kita ingin bergabung menggunakan akun belajar.id. Ya, insya Allah ke depan sudah ya, pakai itu fungsinya komunitas belajar, teman-teman. Mari kita berbagi, kalau ada kendala kita cari solusinya sama-sama. Oh, Bunda, maksudnya kita gunakan ID belajarnya di akun ini? Ya, saat bergabung di Google Meet kita gunakan akun belajar.id. Karena iya. Tadi ada pilihannya, memang ada 2 pilihannya, cuma saya klik yang ini. Bisa saya keluar baru saya masuk lagi. Ya, boleh sambil dicoba, sambil kita menunggu Pak Nafar. Kasihan Pak Nafar masih berjuang untuk menyelesaikan materinya di webinar 1 kita ini. Begitu saya keluar dulu. Ya, Saya sudah hapus akun belajar ya. Tak bisa masuk tadi. Bisa pakai ID belajarnya. Coba ulang keluar. Saya keluar dulu kembali. Saya izin keluar. Iya, silakan. Saya sudah gunakan akun belajar, Bu. Sudah saya ubah. Ya, silakan. Sehingga kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan akun belajar, ketika kemudian teman-teman mengajak siswa-siswi untuk juga menggunakan akun belajar, dan siswa-siswi kita menemui kendala, kita bisa memberikan solusi karena kendala seperti ini juga pernah kita lewati dan kita menemukan solusinya. Ini yang namanya proses belajar, teman-teman. Luar biasa tanah air patah. Bunda, saya sudah pakai ID belajarku, saya ganti. Semangat. Semua sudah hadir di sini, termasuk Aku sudah juga dong. La Volontio sepertinya belum join bersama kita, alias Pak Sumitro. Bu Haji, saya sudah Bunda, saya sudah ganti akun belajarku, Bunda. Saya sudah kasih saya pakai akun belajarku. Oke, sudah kelihatan di room partisipan. Saya screenshot lagi. Yang belum, Ibu Yuyun,
Purima juga belum, Pak Bunda. Nanti kalau misalnya masih kesulitan, besok ketemu di ruang guru kita bisa sharing bagaimana cara switch akunnya ke akun belajar.id. Kalau saya Bu Haji sudah bisa, sudah. Iya, sudah. Tinggal yang belum ini tinggal Ibu Nanda, Ibu Jumat. Bu keluar nih. Kembali. Ibu Nurhayati, Pak Bunda. Jangan Ibu Nanda, dia sudah pensiun dia. Betul. Pak Nafa bilang lebih bagus pakai Zoom katanya daripada Meet, dia terlambat terus. Ya, hanya saja kalau kita menggunakan Zoom itu kita tidak bisa mengkonekkan kegiatan aktivitas kita di Google Meet di Zoom dengan PMM, karena PMM itu menyarankan kita untuk menggunakan Google Meet begitu. Iya. Tuh. Kepentingan yang berbeda. Ya, benar. Kalau Zoom kan ini kan kalau Google kan produknya Google for Education, bagian dari akun belajar.id. Apakah Pak Nafar sudah bergabung kembali? Wah, terlempar betul Pak Nafar. Pindah sudah masuk. Oh, sudah. Pak Nafar, sebentar saya coba cek di room partisipan. Pak Nafar belum ada. Baik teman-teman, sebagai informasi kegiatan seri webinar ini sudah konsep bersama tim kurikulum dan Litbang, termasuk juga Ibu Ima selaku guru penggerak. Terima kasih Ibu Ima sudah ikut mensupport kegiatan ini dengan ide-idenya. Berikutnya teman-teman, kegiatan ini akan kita selenggarakan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Sesi sharing berikutnya akan kita jadwalkan. Mungkin Bu Irma Yani juga bisa ikut terlibat membagikan ilmunya ketika mengikuti program sekolah penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya terkait dengan penyebaran budaya positif, kemudian kegiatan perundungan, anti perundungan di sekolah. Nanti kita juga akan schedulekan teman-teman juga yang ingin berbagi, nanti boleh kita buka, silahkan mendaftar. Kita akan schedulekan di minggu keberapa bisa tampil juga untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi komunitas belajar ini teman-teman bukan semata-mata milik kurikulum ataupun milik Litbang. Teman-teman yang merasa punya pengetahuan yang tadi bagikan kepada teman-teman yang lainnya bisa membantu kegiatan proses pembelajaran, bisa mengantarkan pembelajaran itu menyenangkan, bisa membantu peningkatan kompetensi teman-teman semua. Maka silahkan kita beri ruang kegiatan seri webinar ini. Kegiatan ini sejatinya mau saya live streamingkan langsung ke YouTube, namun karena informasinya dadakan tadi pagi, saya belum sempat install OBS lagi. Namun kegiatan ini agar terdokumentasi dan baik, kegiatan SMA Negeri 1 Kendari ini saya akan face tune untuk merecord. Nanti setelah kegiatan ini selesai akan saya upload langsung di YouTube SMA Negeri 1 Kendari, sehingga akan terdeteksi jejak digital seri webinar kegiatan komunitas belajar yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Kendari. Dan sebagai informasi teman-teman, kegiatan seri webinar ini baru pertama digagas oleh SMA Negeri 1 Kendari. Sepengetahuan saya belum ada teman-teman yang juga sekolah penggerak yang kemudian menggagas seri webinar yang sama. Yang ada mereka menyelenggarakan webinar itu langsung di PMM, tapi tetap menunggu schedule. Jika terdaftar maka mereka akan menyelenggarakan itu. Namun kita tidak menunggu dari PMM untuk menschedulekan kita, tetapi kita berinisiatif SMA Negeri 1 Kendari ini sebagai bentuk
upaya peningkatan kompetensi guru, maka komunitas belajar ini kita aktifkan. Sekiranya PMM akan menerima aktivitas kegiatan kita, maka nantinya juga akan kita upload di akun Kepala SMA Negeri 1 Kendari. Jadi seperti itu teman-teman. Sambil menunggu Pak Nafar, jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama teman-teman, boleh diaktifkan mikrofonnya. Adakah ide dari teman-teman yang bisa kemudian membantu mengembangkan kegiatan seri webinar kita ini? Disilahkan Ibu Haji Tuti. Iya. Mohon izin Ibu Indah. Ya, silahkan Bu Ati. Ya, Silahkan Bu. terima kasih untuk kegiatan kita malam ini langsung terrealisasi yang mungkin dadakan. Tadi siang baru program ini langsung dilaksanakan malam. Ya, tapi apapun ini satu langkah maju untuk kita, bahwa kita harus ya mau tidak mau kita harus terus berbuat untuk sekolah kita, sekolah penggerak. Jadi di malam ini kita sudah laksanakan komunitas belajar yang langsung bisa dideteksi bahwa kita telah melaksanakan. Nah, berarti kita sudah harus program sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi, baik Winda, Pak Nafar maupun Pak Kepsek, bahwa setiap malam Sabtu, ya sampai kira-kira sampai kapan itu? Ini pertanyaan saya untuk informasi kepada teman-teman. Berarti kita sudah rancang setiap malam Sabtu itu diusahakan tidak ada kegiatan kalau kecuali darurat ya, emergency. Ya, kemudian supaya memang bermanfaat, ada kebutuhan ketika mengikut webinar ikut seperti ini tidak ada manfaat yang dirasakan, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Olehnya itu setiap malam baik intern kita, misalnya sebagai narasumber baik Ibu Indah, Ibu Ima, Pak Nafarudin, Ibu Irma, ya memang sudah mempersiapkan diri kira-kira apa yang tidak diketahui oleh teman-teman tentang kegiatan-kegiatan kaitannya dengan program sekolah penggerak. Jadi itu yang utama itu dulu. Jadi satu, luar biasa kita sudah laksanakan malam ini. Minggu depan sudah betul-betul direncanakan sehingga kita merasa manfaatnya besar. Demikian Linda, selanjutnya memang program ini adalah program dari kurikulum, tapi karena ya ada beberapa teman-teman yang ahli, ya terima kasih. Saya kembali ke Ibu Indah. Ya, terima kasih Bunda atas sarannya. Sepakat apa yang disampaikan Bunda Atik, bahwa harapan kita kegiatan webinar seperti ini tentunya berdampak positif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi kita sebagai guru, terutama kita guru SMA Negeri 1 Kendari. Apalah gunanya kita berkumpul di dalam room meeting ini jika itu kemudian tidak memberikan dampak positif atau tidak faedah.
harapannya di depan kalau saya seperti itu Bunda Ati, supaya kita mengetahui aktivitas kita, saya kira memang perlu ada koordinasi antara kurikulum dengan Litbang untuk melihat progres dari setiap aktivitas kita setiap minggunya begitu. Jadi ini juga sebagai upaya kita untuk lebih aktif untuk memanfaatkan akun belajar. Ada bagusnya barangkali kita membentuk satu Google Classroom, di mana di Google Classroom itu ketika misalnya ada satu materi, satu tema yang kita anggap baik untuk melihat apakah kemudian ini berdampak positif terhadap kita. Mungkin ada penugasan-penugasan pendek saja, Bunda Ati, ya terkait dengan materi, misalnya Ibu Ima nanti katanya mau bawakan satu materi tentang media pembelajaran. Kita tidak menuntut bahwa setelah pemberian materi itu kemudian teman-teman menguasai secara full. Kemudian kita juga tidak menuntut seperti tugas-tugas, tetapi hanya ingin melihat bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan progres yang baik, semakin baik kepada peningkatan kualitas teman-teman. Maka satu indikator yang dapat dilihat dari adanya progres itu adalah adanya penugasan simpel, yang simpel-simpel saja. Saya yakin teman-teman kita guru-guru hebat, terutama yang muda-muda ini, mungkin yang perlu kita push lagi semangatnya, karena ini terkait dengan nama baik SMA Negeri 1 Kendari, terutama kompetensi guru-gurunya gitu. Artinya sekaligus juga kita agar terbaca di PMM bahwa guru-guru SMA Negeri 1 Kendari itu aktif, tidak hanya di kegiatan webinar menggunakan Google Meet, tapi juga dalam menggunakan Google Classroom sebagai satu wadah komunitas. Nah, mungkin seperti itu Bunda Ati, sehingga kita bisa mengetahui apakah kegiatan kita ini memberikan manfaat atau tidak. Karena kalau hanya sekedar webinar, kemudian webinarnya ditutup, tidak ada dampak yang bisa dilihat dari aktivitas kita, maka saya juga merasa itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia atau unfaedah. Mungkin seperti itu Bunda Ati. Ini sekedar sharing dari saya. Mungkin teman-teman lain ada yang punya ide atau mau menanggapi atau memberikan saran begitu terkait kegiatan kita ini, karena ini adalah kegiatan kita bersama. Saya tadi katakan tidak hanya Bu Irma misalnya yang karena sudah mengikuti program sekolah penggerak mendapatkan begitu banyak ilmu dalam bentuk slide PowerPoint mungkin yang bisa dibagikan kepada teman-teman, hal-hal yang mungkin teman-teman pengetahuannya masih minim, dengan dibagikan seperti itu mungkin bisa lebih mengetahui lebih banyak lagi. Tetapi ini juga terbuka buat teman-teman lain. Saya percaya teman-teman lain juga Bunda Ati misalnya mau berbagi kepada teman-teman. Jadi tidak hanya terkait media pembelajaran, tapi hal-hal lain terkait kurikulum yang teman-teman itu masih minim informasinya, maka seri webinar ini sangat terbuka sekali untuk kita berbagi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi akan ada, kalau saya maunya sarannya seperti ini, akan ada bagian-bagian Bunda Ati, misalnya ini bagiannya kurikulum, kemudian ini bagiannya kesiswaan. Jadi bagian kesiswaan nanti bisa menyampaikan hal-hal apa yang dibutuhkan sebagai bentuk kerjasama kita dalam sebuah komunitas terkait menangani siswa atau aturan-aturan apa gitu. Termasuk dengan tugas-tugas wali kelas. Ini juga menjadi bagian dari diskusi komunitas kita di kegiatan seri webinar ini. Mungkin seperti itu Bunda Ati. Bu Imla, ya itu yang diharapkan memang. Apalagi ya memang wajib ya kita aktifkan komunitas supaya ya terbaca. Itu satu niat awal dulu. Tapi yang terpenting adalah kita banyak
cari tahu, belajar supaya kita punya pengalaman. Ya, terima kasih Bu Indah. Iya, terima kasih Bunda Ati. Ini juga sebagai informasi karena kegiatannya itu baru saya dapat kepastiannya tadi siang setelah mengajar jam 11.15 dari Pak Nafar bahwa kegiatan ini oleh kepala sekolah dianjurkan untuk diselenggarakan rutin, sehingga baru pulang tadi baru saya sempatkan untuk buatkan flyernya. Sebenarnya kalau ini sudah direncanakan lebih awal, jauh-jauh hari sebelumnya, kita bisa lebih memperkenalkan sekolah kita melalui media-media sosial, mungkin seperti flyer dan narasi tadi. Teman-teman bisa bantu untuk bagikan di media sosialnya, saling tag satu dengan yang lainnya, sehingga banyak orang-orang di luar sana, dari luar SMA Negeri 1 Kendari, mengetahui bahwa ternyata SMA Negeri 1 itu memiliki kegiatan seri webinar dalam upaya peningkatan kompetensi guru-gurunya. Jadi ini juga sebagai satu bagian dari upaya kita membranding sekolah kita sendiri, bahwa sekolah kita tidak hanya menelorkan siswa-siswa yang punya prestasi di segala bidang, tetapi juga guru-gurunya adalah guru-guru yang punya semangat untuk terus belajar, dibuktikan dengan adanya kegiatan webinar yang tidak putus gitu. Jadi ada planning untuk kegiatan webinar yang kontinu dilanjutkan, dilaksanakan secara konsisten setiap minggu. Insya Allah nanti teman-teman kalau kita mengadakan webinarnya hari Jumat malam, maka hari Selasa kita sudah bisa share flyer kita ke luar. Kalaupun misalnya nantinya webinar kita ini kemudian berlanjut cukup lama dan kita sudah memiliki kekuatan masing-masing untuk bisa berbagi, maka kita bisa buka seri webinar kita ini kepada guru-guru lain. Kalau Pak Nafar bilang pengimbasan, maka kita boleh mengundang teman-teman lain untuk bergabung, melihat seperti apa SMA Negeri 1 Kendari berwebinar begitu. Jadi ini rencana jangka panjang ke depannya jika ini memang bisa konsisten kita lakukan. Seperti itu. Begini, mungkin ini pengalaman pertama malam ini untuk seri webinar kita. 2-3 kali dengan impian kita, materi yang memang layak untuk teman-teman di luar dari sekolah kita, itu memang harus dipersiapkan. Jadi memang ada hikmahnya juga kita mulai malam ini, ya, dengan belum berbagi ke teman-teman yang lain, ya, supaya kita tahu. Jadi baik apa materi maupun kita sebagai peserta, ya, bagaimana etika di dalam berwebinar, ya. Seperti itu. Jadi minggu-minggu selanjutnya memang harus benar-benar dipersiapkan supaya beberapa sekolah yang bisa bergabung di komunitas itu. Begitu Ibu Indah. Iya, terima kasih Bunda Ati. Baik, saya melihat sudah ada Pak Nafarudin. Pak Profesor sudah ada kembali bersama kita. Silakan Pak Nafar, mohon waktu teman-teman karena tadi kita agak mengulur sedikit waktu kita berwebinar. Kita beri kesempatan dulu Pak Nafar untuk menyelesaikan sedikit dari pemaparan materinya supaya ada yang tuntas materi kita dalam seri webinar pertama ini. Silakan Pak Nafar. Oke, sebelum saya lanjut untuk kegiatan ke depannya, kalau saya membandingkan antara Google Meet dengan Zoom, itu saran saya sebaiknya kita menggunakan Zoom saja. Yang pertama. Oke, jadi karena ini kegiatannya, pendanaannya ini bersumber dari dana sekolah penggerak. Ya, PSP ya. Dananya harus selesai bulan Desember. Jadi saran saya sedang ngomong sama kepala sekolah. Jadi kita menggunakan Zoom yang berbayar. Ya, karena nanti kita akan webinar secara nasional. Ya, kita pakai saja yang satu paket yang 1 bulan. Ya, yang 1 bulan, yang Zoom. Kemudian
Karena di Zoom itu bisa kita bagi di kelas-kelas tertentu ya. Jadi kita juga guru, misalnya begini Bu, kombel kimia. Ya, kombel kimia mungkin ingin di Zoom malam Senin. Nah, jadi sama-sama guru kimia menggunakan Zoom yang kita sudah beli tadi. Ya, atau misalnya fisika, oke, malam ini kita coba Zoom. Apa kira-kira masalah apa yang perlu tampilkan? Ini yang perlu kita aktifkan kembali, bagaimana komunitas permapel itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Jadi fokus kita dulu Pak, di Kombel ini. Nanti di seri-seri berikutnya kita akan kembangkan lagi di materi-materi yang akan kira-kira layak untuk kita tayangkan di level PMM. Saya kira itu Ibu Indah. Oke, tidak masalah sebenarnya Pak Prof mau kita gunakan Zoom ataupun Google Meet. Sebenarnya tidak masalah. Tadi saya menyampaikan ke teman-teman terkait pemanfaatan akun belajar.id. Namun ini adalah dua hal yang terpisah, bahwa kegiatan komunitas kita ini terkait dengan PMM, sedangkan kegiatan seri webinar kita ini terkait dengan program sekolah penggerak. Nah, tadi ada juga penyampaian pertanyaan dari Bunda Ati, sampai kapan kegiatan ini? Kalau saya boleh mengkorelasikan bahwa pertanyaan Bunda Ati itu mungkin mengarah ke apa yang disampaikan oleh Pak Nafar, bahwa kita harus menghabiskan anggaran seperti yang sering Pak Nafar sampaikan di ruang guru. Namun apakah setelah anggaran itu selesai kemudian kita tidak berwebinar lagi? Nah, ini mungkin yang terkait dengan pertanyaannya Ibu Satyar. Kalau saya menyarankan kita tidak harus tergantung dengan Google Meet. Kalau memang pun dananya ini terkait dengan kegiatan kita ini adalah upaya juga untuk memanfaatkan dana tersebut agar dana tersebut itu tidak kembali ke pusat, itu juga boleh, tapi tidak lantas kemudian setelah dana itu selesai kita tidak punya Zoom lagi, kemudian kita tidak berwebinar lagi. Karena kegiatan webinar ini kita sudah rencanakan bahwa ini kita upayakan jangka panjang, sehingga tidak ada salahnya kalau Pak Nafar mengatakan bahwa kita pakai Zoom karena anggarannya ada, boleh. Nanti kalau misalnya Zoom-nya sudah tidak berlaku lagi karena habis masa aktifnya dan anggaran juga memang sudah habis, maka kita bisa kembali ke Google Meet. Jadi saya rasa semuanya bisa kita antisipasi. Bahkan pun kalau misalnya Google Meet tidak bisa, kita punya satu platform besar yang kita jarang sekali manfaatkan, dan itu kalau kita kuasai penggunaannya itu sangat enak kita sebagai guru, karena di dalamnya juga sudah ada breakout room, di dalamnya juga sudah ada papan whiteboard yang teman-teman bisa secara interaktif berinteraksi secara interaktif melalui kegiatan online seperti ini, termasuk juga bisa nanti diterapkan kepada siswa. Ini tentu akan sangat membantu Pak Nafar. Jadi tidak ada masalah. Silahkan kita tetap bergerak. Yang jelas mau kita pakai Google Meet, Zoom ataupun Teams ataupun aplikasi-aplikasi online lainnya yang sinkronos, tidak ada masalah. Semuanya tetap, yang penting programnya tetap berjalan. Mungkin begitu Pak Prof. Oke. Silahkan dilanjutkan materinya dulu. Ya, halo, saya coba konfirmasi. Sepertinya tadi materinya terputus ya? Iya, terputus sampai sudah lewat pertanyaan pemantik. Oke. Ada yang dilewati tadi, Prof. Ada tadi yang dilewati, energizer. Itu yang saya tunggu, tapi kita belum energizer. Jadi begini, saya tanpa memakai PowerPoint, pada prinsipnya di komunitas belajar itu adalah kita membentuk tim-tim kecil per kelompok mata pelajaran untuk kita saling berkolaborasi. Jadi misalnya begini, saya ambil contoh.
Di kelas yang saya ajar, kelas 11 D2, motivasi belajar fisikanya rendah. Nah, ini kan masalah. Nah, masalah ini kita coba diskusikan di Kombel Fisika, teman-teman fisika kita diskusikan. Kira-kira apa masalahnya? Kalau ada masalah, harus ada solusi. Solusinya seperti apa? Nah, misalnya kita mencari teori-teori belajar, kemudian kita coba terapkan, modul kita perbaiki, nah, ternyata masih belum ada perubahan. Maka siklus-siklus berikutnya akan kita jalankan. Ini maksud dari Kombel ini, memperbaiki proses pembelajaran. Ini yang belum kita lakukan. Ya, saya kira itu yang intinya dari Kombel ini. Kita mendiskusikan hal-hal penting yang berkaitan dengan murid. Nah, itu yang paling penting. Ya, masalah kedua yang saya perhatikan, ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukan juga. Saya mencoba merefleksi proses pembelajaran di SMA 1 Kendari. Ya, sepertinya kita belum menjalankan kurikulum merdeka. Ini masalah. Nah, ini perlu kita diskusikan dalam komunitas belajar. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan sehingga di komunitas-komunitas fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris ini bisa jalan. Nah, nanti kalau masa tersebut kita tayangkan, kita masing-masing kelompok tayangkan. Oh, fisika masalahnya ini, solusinya begini, ternyata hasilnya bagus. Oke, nanti kelompok lain bisa memberikan masukan bagaimana pelaksanaan di mapel masing-masing. Ya, inilah yang diharapkan dari komunitas belajar di dalam satuan pendidikan sebelum kita berkomunitas belajar di antar sekolah. Oke, saya kira itu yang terpenting dari materi komunitas belajar ini, Ibu Indah. Iya, baik Pak Nafar. Apakah ini sudah menunjukkan pukul 20.06 ya? Saya kira cukup larut untuk kita karena teman-teman juga besok masih mau beraktivitas lagi. Ada yang mau ikut lagi lomba TikTok dengan tamangnya tadi sudah praktek. Ya, saya tadi agak cepat pulang karena mempersiapkan flyer, narasi dan kegiatan kita malam hari ini. Namun saya tetap memantau di grup bahwa ada gaya-gaya TikTok dan saya tadi juga sudah latihan Bu Ati, jadi insya Allah saya juga bisa ikut berpartisipasi. Tadi ada kalimat latihan Suaranya hilang. Hilang suaranya. Putus suaranya Bu Indah cantik. Kesediaan Ibu Satiar Wakase kurikulum kita untuk memberikan closing statement di kegiatan webinar kita ini sekaligus memberikan support dan motivasi teman-teman untuk selalu mengikuti kegiatan seperti ini. Sebagai informasi, tadi Bapak Kepala Sekolah menghubungi saya bahwa beliau tetap menyimak di kegiatan kita malam hari ini namun tidak memberi komentar sampai akhir dikarenakan beliau ada pertemuan dengan Pak Sekda malam hari ini sehingga handphone beliau tetap join di room meeting namun tidak bisa menyampaikan kalimat closing statement atau kalimat penutup sehingga saya mohon kesediaan Ibu Ati untuk memberikan closing statementnya di kegiatan webinar kita seri 1 pada malam hari ini. Disilahkan Bunda Ati.
Ya, terima kasih untuk host kita yang baik dan cerdas. Ya, untuk kegiatan malam ini, tentu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Sekolah, bahwa kita dalam rangka untuk merutinkan komunitas belajar dengan tujuan pertama adalah bahwa kita aktif, ya berarti setiap kita masuk kita sudah gunakan ID belajar. Nah, kemudian di kegiatan selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nafarudin, bahwa kita sudah harus benar mempersiapkan diri bukan hanya tentang komunitas ini, tapi apapun materi yang bisa bermanfaat untuk profesi kita, apalagi sebagai sekolah penggerak, itu yang paling utama. Dan atas nama kurikulum, mohon maaf jika di dalam